Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Hari yang baru, bulan yang baru Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Mari dengan semangat, dengan antusias, dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Dia. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Bapa buat pagi hari ini, buat kasih-Mu yang begitu besar, buat anugerah-Mu, bahkan buat berkat-berkat-Mu yang begitu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh semakin mendekat, semakin intim denganmu Tuhan. Untuk kami semakin mengandalkan Engkau, untuk kami semakin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menguasai setiap hidup kami Tuhan. Kau lawat dimanapun kami berada, baik kami yang ada di rumah-rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada, kami tetap mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Lawatan-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus yang senantiasa menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan sungguh-sungguh mari katakan terima kasih Bapa. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah
kekudusanmu penuhi tempat ini. Maka dalam bait-Mu ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari hari-hari ini kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah api itu tetap menyala, kehidupan kita tetap berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Kita adalah mempelai-mempelainya Kristus. Kita sedang menantikan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah ketika Dia datang, pelita kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Kami kenapa tetap siap sedia, tetap setia Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sekarang sandara lama sandara lama. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami berada dalam hadirat-Mu, sebab Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah dalam bait-Mu, ku tersenyum menyembah-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita sembah. Hanya Engkau Tuhan yang
sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Sembah hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu.
memandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati dengan berkat rohani, kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan layan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Pak Hizkia. Ora bahara basyika randarada bakuri andarada basyandara basyika rala basyanda. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami puji, kami puja, kami cinta Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi firman-Mu, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Puji Tuhan. Shalom Bapak Hendrawan, Om Obed,
Ibu Feni, shalom, selamat ulang tahun Bu kemarin. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berjaga-jaga. Ya. Nah, sebagai informasi bagi kita semua, Bapak Ibu mungkin sudah dengar, tapi saya akan sampaikan lagi bahwa mohon untuk sama-sama kita mendukung di dalam doa untuk KKR Anak Muda Sekota Cipanas yang akan diadakan pada tanggal 25 Oktober 2026 jam 17.00 di GBI Telaga Biru Cipanas dengan tema Game Over, ya. Subtemanya nyalakan apimu, dan pembicaranya adalah Pastor Pongki. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam doa pengerja kemarin, gembala sidang kita memberitahukan bahwa ada peperangan yang besar dan juga ada penuaian yang besar. Saya tidak ingat tahunnya tahun berapa, apakah itu tahun 2003 atau 2005, itu di Surabaya pernah ada satu konferensi yang besar dengan tema No Cross, No Glory. Ya, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Nah, gembala sidang kemarin berkata bahwa ada peperangan yang besar dan juga ada penuaian yang besar. Dan kita semua harus tahu bahwa penuaian itu tidak bisa datang begitu saja. Harus ada namanya peperangan. Karena tuaian yang akan terjadi itu adalah tuaian yang luar biasa berupa jiwa-jiwa, apa juga yang disampaikan gembala pembina kita Pak Niko, berupa materi, berupa kelimpahan, ya kan. Jadi kemenangan itu, penuaian itu tidak bisa datang dengan begitu saja. Kita ongkak-ongkak kaki lalu penuaian datang, tidur-tiduran penuaian datang. Tapi ada peperangan yang besar, ada harga yang besar yang harus dibayar untuk suatu penuaian yang besar. Nah, saya merenungkan apa yang disampaikan penglihatan yang disampaikan Rick Joyner dalam bukunya Pencarian Terakhir. Dan waktu saya membaca buku ini, wah, itu begitu luar biasa, satu pengungkapan, satu pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Rick Joyner untuk membuka segala macam tipu daya, tipu lihat musuh, dan bagaimana kita gereja Tuhan bersikap. Tentunya saya akan membahas sebagian kecil dari apa yang Pak Rick Joyner sampaikan. Dia melihat bahwa ada tentara jahat yang sangat banyak. Saya melihat pasukan iblis yang begitu besar sehingga membentang sejauh yang saya bisa lihat. Itu dibagi menjadi beberapa divisi dengan masing-masing membawa panji yang berbeda. Divisi yang paling depan dan paling kuat adalah kesombongan, kebenaran diri, kehormatan, ambisi egois, dan penghakiman yang tidak benar. Tetapi yang terbesar dari semuanya itu adalah kecemburuan. Jadi tentara jahat yang dilihat dalam penglihatannya Rick Joyner ini mempunyai divisi-divisi, dan divisinya itu sangat banyak. Ya, divisi yang paling depan yang kita baca ini adalah yang paling kuat, itu adalah kesombongan, kebenaran diri, kehormatan, ambisi, egois, penghakiman yang tidak benar. Tetapi yang paling terbesar dari semuanya itu adalah kecemburuan. Nah, Pak Rick Joyner melihat selanjutnya adalah, dan menulis di dalam bukunya Pencarian Terakhir,
Pemimpin pasukan yang besar ini adalah penuduh saudara-saudara itu sendiri. Saya tahu bahwa ada lebih banyak divisi jahat di luar jangkauan penglihatan saya. Tetapi mereka adalah garda depan gerombolan mengerikan dari neraka yang sekarang dilepaskan melawan gereja. Senjata dari musuh ini adalah senjata yang dibawa oleh gerombolan ini memiliki nama-nama. Pedang mereka bernama intimidasi, tombak bernama penghakiman, pengkhianatan, dan anak panah mereka bernama tuduhan, gosip, fitnah, dan mencari-cari kesalahan. Jadi musuh ini, ya seperti yang kita tahu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya Bapak Ibu, tetapi melawan penghulu, pemerintah, penguasa di udara, dan roh-roh jahat. Jadi senjata mereka pun secara rohani, dan senjata mereka itu adalah tadi pedang mereka intimidasi, tombak bernama pengkhianatan, dan anak panah mereka bernama tuduhan, gosip, fitnah, dan mencari-cari kesalahan. Pengintai dan kelompok iblis yang lebih kecil dengan nama-nama seperti penolakan, kepahitan, ketidaksabaran, ketidakmampuan memaafkan, dan nafsu. Ini dikirim di depan pasukan ini untuk mempersiapkan serangan utama. Saya tahu dalam hati bahwa gereja belum pernah menghadapi hal seperti ini. Tugas utama mereka, pasukan ini adalah menyebabkan perpecahan. Jadi ini tugasnya. Dengan mengirimkan roh-roh tadi, divisi-divisi tadi yang ada di atas, tugas utamanya supaya terjadi perpecahan. Mereka dikirim untuk menyerang setiap tingkatan hubungan gereja satu sama lain. Jemaat dengan pendeta, pengerja dengan pendeta, suami dengan istri, anak-anak dengan orang tua, bahkan anak-anak dengan satu sama lain. Para pengintai dikirim untuk menemukan celah di dalam gereja, keluarga, individu yang dapat dieksploitasi oleh penolakan, kepahitan, hawa nafsu, dan lain-lain. Dan menciptakan celah yang besar, yang lebih besar bagi perpecahan yang akan datang. Bagian yang paling mengejutkan dari penglihatan ini adalah bahwa gerombolan ini tidak menunggang kuda, tetapi orang-orang Kristen. Kebanyakan dari mereka berpakaian rapi, terhormat, dan tampak beradab dan terpelajar. Agak nggak enak memang untuk mengatakan ini, tapi ya begitulah. Terkadang orang-orang yang pintar, cerdas, menguasai banyak Alkitab, firman Tuhan, tetapi tidak dikuasai oleh firman Tuhan, tidak punya kerendahan hati, mereka begitu kelihatan luar biasa ya. Seperti itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri pun untuk kita ajak bergabung dalam satu kesatuan, dalam doa bersama, itu sangat sulit Bapak Ibu. Ini realita, bukan gosip, ini realita. Dan mengajak mereka pun tergabung dalam BKSG, kerukunan bersama, doa bersama, ibadah bersama, itu pun sangat sulit sekali. Butuh mujizat untuk hamba-hamba Tuhan bergabung. Butuh mujizat untuk hamba Tuhan itu bergandengan tangan. Doktrin bukannya mempersatukan. Kadang doktrin membuat gereja itu semakin jauh satu sama yang lain, saling menuduh satu yang lain. Doktrin kami lebih benar, ya kan? Yang baru-baru lagi seru ini kan yang di Edis TV itu kan, Yesus mati karena kehendak iblis. Ya kan, orang-orang yang bodoh, ya kan, orang-orang yang dikuasai roh jahat. Ya memang itu penyesat itu Bapak Ibu, harus ngomong penyesat. Yesus mati itu karena rencana Bapa, kehendak Bapa, bukan kehendak iblis. Amin. Nah, yang saya bilang tadi, musuh itu tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan kendaraan yang lain, tetapi menggunakan kendaraan yang itu adalah orang-orang Kristen. Ada berapa banyak orang Kristen yang begitu
begitu angkuh, begitu sombong, masih hidup dalam perzinahan, hidup dalam kebohongan, hidup di dalam fitnah, intimidasi, cari-cari masalah, perpecahan yang tadi. Nah itu kan orang-orang yang ditunggangi oleh roh-roh jahat tadi gitu. Dan mereka itu banyak di sekitar kita gitu, tapi tidak di sini ya. Di sini semua kita adalah pasukan Tuhan. Haleluya. Ya, kemarin kami ada kunjungan bersama Pak Bram dan Ibu Noni, dan ternyata semua kami waktu melakukan itu dengan kondisi yang kurang sehat 100% gitu. Tapi kita melakukannya dengan apa ya namanya, dengan ketulusan, dengan kesetiaan, dengan passion gitu ya. Kunjungi beberapa keluarga. Di keluarga ketiga saya sudah bilang ke Ibu Noni sama Pak Bram, aku tidak bisa ikut ya, karena kepala suku sudah goyang ini. Dan akhirnya Ibu Noni sama Pak Bram melanjutkannya. Terima kasih Ibu Noni, Pak Bram, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi saya sampai di rumah Ibu Noni sama Pak Bram langsung mampir ke Indomaret beli Panadol untuk saya dulu. Saya sampai di rumah langsung tepar tidur langsung. Aduh, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, sekarang sudah sehat. Yes. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Ya kan, nah, mereka adalah orang-orang Kristen yang telah membuka diri terhadap kuasa kegelapan. Jadi ya mereka ini sebenarnya harusnya mereka dengan pengetahuan mereka akan firman Tuhan, pengenalan mereka akan firman Tuhan, seharusnya tidak bisa diserang. Ya, tidak bisa diserang gitu, seperti itu. Bisa diserang tapi mereka tidak bisa kalah gitu. Hanya saja mereka membuka diri, membuka celah sehingga musuh itu bisa menyerang mereka. Membuka celah itu kan bisa dengan rasa berharga yang berlebihan, akhirnya keberhargaan itu diserang menjadi sombong gitu kan, menjadi angkuh, gua lebih baik, lebih hebat dari kamu dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, dan yang paling mengerikan itu adalah mereka berpikir bahwa mereka sedang dipakai Tuhan. Nah, si penuduh tahu bahwa rumah yang terpecah belah tidak dapat bertahan, dan pasukan ini merupakan upaya terakhir untuk membawa perpecahan yang begitu parah ke dalam gereja, sehingga gereja akan sepenuhnya jatuh dari kasih karunia. Kita percaya firman Tuhan berkata bahwa kalau kerajaan terpecah belah maka itu akan hancur. Tetapi ketika Tuhan minta kita untuk unity, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata orang yang unity, bahkan hanya 2-3 orang saja bersepakat meminta apapun juga, maka itu akan terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga merupakan tindakan yang aktif, bukan sadar dan berjaga lalu tidak aktif gitu. Sadar dan berjaga ini ya suatu tindakan yang aktif yang harus kita lakukan, bahwa kita semua sedang berada di akhir zaman, di mana Tuhan sebentar lagi akan datang. Dan Tuhan mau kita sadar dan berjaga-jaga, hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup tidak bercatat dan bercela. Karena sewaktu-waktu ketika Gadol Elohai, Tuhan yang besar itu, dan malaikatnya meniupkan sangkakala yang besar, sangkakala yang membuat kita semua terangkat. Kita yang hidup kudus, kita yang hidup setia, kita yang hidup saleh, itu tiba-tiba mendengarkan suara itu, dan kita dengan sekejap mata diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan. Karenanya poin pertama, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Dan yang kedua, kita harus naik ke gunung Tuhan. Kenapa harus ada di atas gunung? Karena firman Tuhan berkata, ya orang yang ada di atas gunung itulah yang menerima janji-janji Tuhan. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Kata-kata ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada
disampaikan oleh Abraham ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya dan Tuhan menggantikan anaknya dengan seekor anak domba. Lalu perkataan di atas gunung Tuhan menyediakan yang diterjemahkan oleh para ahli dengan mengatakan Jehovah Jireh. Jadi kenapa harus di atas gunung? Karena waktu kita di atas gunung Tuhan, ya Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita secara rohani dan jasmani. Allah menyediakan di atas gunung. Dan waktu Rick Joyner melihat penglihatan yang tadi saya sampaikan, terjadi peperangan yang luar biasa sehingga waktu mereka saling melepaskan anak panah mereka, itu ada yang menembak musuh karena musuh itu lagi mendunggangi orang Kristen. Waktu mereka menembak itu kadang tidak langsung kena sasaran, tidak kena musuhnya, tapi kena orang Kristennya. Sehingga orang Kristen yang tadinya baik-baik langsung jadi wah marah-marah, kamu sih nembak aku. Enggak, sebenarnya aku lagi nembak musuh tapi kena kamu gitu. Dan apa yang Roh Kudus katakan kepada Rick Joyner bahwa kamu naik ke gunung. Jadi Rick Joyner berseru kepada pasukan Tuhan itu, mari naik ke gunung. Jadi waktu mereka naik ke gunung yang semakin tinggi, dari atas gunung itu mereka bisa melihat musuh dengan tepat. Ya kan? Mereka bisa melihat musuh dengan tepat, dan waktu mereka bisa melihat musuh dengan tepat, mereka bisa melepaskan anak panah dengan tepat. Jadi yang kena bukan orang Kristennya, tetapi yang kena musuhnya. Jadi pesan di sini, kalau kita tidak naik ke gunung Tuhan, ke atas gunung, maka waktu kita melepaskan anak panah, biasanya terkena kepada orang, bukan kepada musuh. Jadi sangat penting bagi kita bersama-sama untuk naik ke atas gunung Tuhan. Supaya apa? Bisa lebih tepat untuk mengalahkan musuh. Dan firman Tuhan berkata, di atas gunung Tuhan sediakan. Nah, selanjutnya itu kita sadar berjaga-jaga naik ke gunung Tuhan, saling menjadi perisai, Bapak Ibu. Yang kemarin gembala sidang kita katakan tentang perisai, maka perisai itu akan saling melindungi bahkan organ vital kita. Itu akan melindungi satu sama yang lain dari sisi kiri, kanan, depan, belakang. Kalau diibaratkan pasukan Romawi. Nah, kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus saling melindungi, saling memerisai. Ketika musuh melepaskan anak-anak panah yang tadi di atas senjatanya, penuduhan, penghakiman, pengkhianatan, ya kan, gosip dan lain sebagainya, itu kita bisa perisai. Ada orang mungkin berkata-kata yang tidak baik tentang saya, tetapi karena ada perisai, maka perisai itu bisa tidak menembusi saya. Ada orang yang berkata-kata mungkin tidak baik tentang gembala kita. Ketika kita menjadi perisai, maka itu tidak akan menembusi gembala kita. Ada orang yang mengatakan yang baik tentang jemaat kita atau tentang sahabat kita. Tapi kalau kita jadi perisai, maka panah itu tidak bisa menembusinya. Seperti itu. Kalau kita menjadi perisai. Tapi kalau kita tidak menjadi perisai, maka dapat dipastikan panah itu akan menembusi satu sama yang lain. Dan target iblis terjadi perpecahan itu terjadi. Tetapi kalau kita jadi perisai, maka gereja akan semakin kuat dan semakin kuat. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Ketika ada peperangan terjadi, maka kita harus melawan iblis. Jangan berkata bahwa biarkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ya, waktu Tuhan Yesus berkata biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa itu apa, ada gitu. Dan apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan harus mati, itu kehendaknya, kehendak Bapa gitu. Tapi kalau kita ngomong biar kehendak-Mu yang jadi, kan belum tentu tahu kita kehendak Bapa yang mana gitu. Kayak gitu. Ya.
Jadi kehendak Bapa itu jangan juga kita sembarang ngomong biar kehendakmu yang jadi. Padahal kita nggak tahu kehendak Bapa itu apa seperti itu. Berbeda dengan Yesus waktu dia bilang biar kehendakmu yang jadi karena memang dia tahu dia pasti mati untuk menebus segala dosa gitu kan. Jadi waktu kita diserang, pengembalaan kita diserang, tim kita diserang, maka kita juga harus mendeteksi, mengetahui dan langsung kita menyerang semua kekuatan musuh karena Tuhan memberikan kita kuasa dan otoritas bukan untuk dipegang, disimpan, tetapi dipakai, digunakan untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan musuh. Yang terakhir menjadi terang dan menang. Kita percaya bersama-sama kalau kita hidup dalam terang Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah firman yang sederhana ini termeterai dalam hidup kami dan kami saling berjaga-jaga satu sama yang lain. Akan menjadi terang, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Iya. Terima kasih Pak Iskia. Halo Bapak Ibu. Mari kita jadi pemenang iman dengan berjaga-jaga dan melawan dengan iman teguh setiap pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat di udara. Dan Bapak Ibu ya, firman Tuhan. Jadi ada beberapa memang yang harus kita perhatikan sekali. Gunung Tuhan bisa menara doa. Gunung Tuhan bisa aktivitas yang kita lakukan saat ini. Doa bersama-sama, secara korporat. Gitu ya. Selain doa pribadi juga, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi gunung Tuhan itu berbicara bagaimana keintiman kita jaga. Bagaimana kita menghidupi firman itu betul-betul kita jaga. Bagaimana komunitas yang sudah terbentuk yang Tuhan mau kembangkan melalui kita sebagai alatnya kita jaga. Jadi mari ya, hati-hati. Jadi tadi ada ilustrasi tombak, ilustrasi panah. Itu yang dilepas oleh kuasa kegelapan. Jadi kita juga harus punya perisai yang kuat, yang baik. Caranya gimana? Yaitu hubungan dengan Tuhannya itu. Firman, kehidupan firman di dalam hidup kita itu yang menentukan kualitas dari bagian kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Untuk bertempur, berperang, melawan kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi hati-hati, waspada, sehingga kita tetap menang dan jadi pemenang. Puji Tuhan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Iskia, terima kasih Pak Hendrawan yang telah menguatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pokok doa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Silakan yang menaikkan pokok doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di doa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan yang baru bagi setiap kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan
di mana firman-Mu yang sudah kami dengar juga boleh menguatkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersepakat. Kami mau mendoakan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Rubin Adi Abraham, selaku ketua daripada Sinode GBI. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dalam pelayanannya Tuhan, di dalam apapun yang dikerjakannya. Biarlah semuanya itu Tuhan buat berhasil. Di dalam visinya yaitu 10.000 cabang, biarlah semuanya itu akan tergenapi Tuhan. Berdoa Tuhan untuk keluarganya, untuk istri, anak, cucu, mantu semuanya, biar semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan dan kekuatan dan umur panjang Tuhan berikan pada hamba-Mu Pak Rubin Adi Abraham. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, yang Tuhan pilih sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga ini. Kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu, api Pentakosta itu terus bergerak Tuhan dari bumi Indonesia menuju ke barat dan terakhir ke Yerusalem. Ada banyak penuaian terjadi, banyak pertobatan terjadi Tuhan. Everyone akan mengenal Tuhan secara otentik. Berkati Tuhan untuk pelayanannya di GBI Gatot Subroto, beserta dengan seluruh jajaran pelayanan yang ada. Kiranya kasih-Mu menyertai memberkati Bapak Niko. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur panjang bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Sutadi Rusli. Tuhan pilih sebagai Gembala Rayon 7 di Bogor ini beserta dengan ketiga wakilnya, Pak David Sulardi, Pak Hendrawan Rusli, dan Pak Boy Jambek. Kami memberkati Rayon 7 Tuhan. Biarlah Rayon 7 terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Di kota Bogor ini menjadi gereja yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat visinya Tuhan, 150 cabang, 2.500 kelompok pul dan 50.000 jemaat itu akan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rayon 7 akan menuai, Rayon 7 akan terus berkembang, Rayon 7 terus akan menjadi gereja yang diberkati di kota Bogor ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja lokal kami BCC Tuhan, yang digembalakan oleh Bapak Hendrawan Rusli beserta wakilnya Pak Robert. Kami menopang doa untuk gereja BCC Tuhan. Biarlah apa yang menjadi visi misi gereja ini Tuhan terus Tuhan genapi. Berkati dalam staf pelayanannya Tuhan. Berkati untuk para kabit, para kasih, para gembalaku. Berkati Tuhan Yesus untuk semua program-program BCC ya Tuhan. Yaitu pemuridan parenting, pemuridan kompak, dan juga kul-kul yang ada. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan untuk keluarganya Pak Hendrawan, Ibu Feni, dan seluruh anak cucu mantunya, untuk para Robert beserta dengan Ibu Grace dan seluruh anak cucu mantunya, biar semuanya itu ada dalam lindungan Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, dan panjang umur Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati cabang-cabang di bawah penggembalaan dari PCC. Kami memberkati cabang Cilebut yang digembalakan oleh Bapak Yakub Salakwari. Kami memberkati KPN yang digembalakan oleh Bapak Robert Stefania. Kami memberkati Rancamaya Tajur digembalakan oleh Bapak Markus Bungyanan. Kami memberkati Cipanas yang digembalakan oleh Bapak Hiskia. Kami memberkati Brasko Pajajaran yang digembalakan oleh Ibu Teti. Kami memberkati Pos PI GBA yang digembalakan oleh Pak Enos, dan juga Pos PI Kencana yang digembalakan oleh Pak Susanto. Tuhan kiranya cabang-cabang ini semuanya Tuhan mempunyai kesatuan hati, unity Tuhan. Biarlah semuanya apa menjadi visi misi yang dari Tuhan, menjangkai jiwa-jiwa, dan penuaian terjadi, dan menjalankan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi dan menjaga para pemimpin rohani kami Tuhan pada siang dan malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama di dalam doa pagi Tuhan dalam ibadah subuh pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami
Untuk kami terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap apa yang Tuhan sudah berikan kami waktu pagi hari ini. Terima kasih Bapa pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hizkia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Hizkia, kiranya Tuhan semakin memberkati, semakin Tuhan terus berkati keluarganya, bahkan dalam pelayanannya di Cipanas juga Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan, Tuhan perbesar kapasitas hamba-Mu ini, terus makin Tuhan pakai di dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk semua yang setia Tuhan hadir pagi hari ini bersama-sama untuk bersekutu memuji menyembah Tuhan, biar kiranya kami semua ada dalam satu kesatuan hati, unity, dalam puji-pujian dan penyembahan kepadamu ya Bapa, sehingga melalui setiap penyembahan kami Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Bapak terima kasih pagi hari ini, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk jemaatmu pagi hari ini, untuk umatmu pagi hari yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saya berdoa pagi hari ini untuk Bapak, untuk saudara kami, Suhandi Wijaya, anak dari Pak Chandra dan Ibu Erna, di mana dari hasil diagnosa dokter ada sakit hepatitis yang tingkat F dan kelainan jantung, di mana saat ini masih ada dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan pertolongan-Mu, memberikan kesembuhan, dan bahkan untuk setiap dokter yang merawat Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan dan obat-obat yang dimakan Tuhan, biar mulai-mulai mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk anak Yoel, Tuhan semakin berikan kekuatan, kesabaran, di mana harus menjalani proses pengobatan ulang, protokol 1-5 dan kemoterapi di rumah sakit Damais karena didapati ada sel-sel kanker baru yang tubuh. Kami berdoa biar Tuhan terus campur tangan di dalam proses kesembuhannya, proses pengobatannya. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan kesembuhan yang sempurna. Kiranya sebulan lebih pemulihan akan dialami oleh anak Joel di dalam kehidupannya. Terima kasih juga untuk Pak Hadi yang kemarin hari Sabtu sudah melakukan tindakan operasi, dan kami bersyukur Tuhan operasi boleh berjalan dengan baik dan saat itu terus ada di dalam pemulihan daripada Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Kak Seli yang sedang sakit dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Auri. Kiranya Tuhan juga tolong berikan kesembuhan sempurna dan Tuhan terus berikan kekuatan yang baru di dalam kehidupannya. Bersyukur juga Tuhan untuk anak dari Pak Obayasi dan Ibu Emilian yang Tuhan sudah tolong kesembuhan terjadi dan Tuhan sudah berikan pemulihan demi pemulihan di dalam kesehatannya. Bapak terima kasih pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha. Ya, kami semua tetap berharap hanya kepada Tuhan dan biar Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang menolong kami semua, yang memberikan kami hikmat dan kekuatan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Bapak terima kasih, berdoa juga untuk keluarga-keluarga, untuk tetap ada mesbah doa, kesatuan hati, dan pemulihan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam keluarga demi keluarga, dan biar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi kami semua di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Terima kasih juga Bapak untuk kerinduan kami untuk memiliki gedung gereja sendiri di BCC dan Pos PI. Kiranya kami berdoa kepada memohon Tuhan campur tangan di dalam setiap kerinduan ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kerinduan ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyediakan setiap apa yang kami rindukan ini tepat di dalam waktu-Mu yang terbaik, Bapak. Bapak terima kasih. Berdoa juga Tuhan supaya rencana pihak manajemen Marco Polo untuk mengubah fungsi dari gereja. Kami percaya semuanya bisa dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami percaya semuanya kami kembalikan semua untuk rencana Tuhan kiranya digenapi. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami sehingga rencana kami untuk tetap beribadah bisa berjalan tetap di tempat yang kami pakai sekarang ini di BCC. Dan kami berdoa terus Tuhan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak terima kasih juga pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan menjalani aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan penyeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami bawa juga untuk rencana KKR di Cipanas untuk anak-anak muda Kota Cipanas dan sekitarnya tanggal 25 Oktober, ya semua berjalan sesuai kehendak Tuhan dengan otoritas kuasa
untuk kemenangan dari anak-anak muda di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami beriman percaya menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, hiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman percaya, menerima berkat Allah Bapa, kita katakan, Amin. amin. Bahkan tidak ada pengumuman. Makasih Bapak untuk pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan jadi jemaat yang setia. Seperti yang tadi diberitahukan sama Pak Hendrawan, tolong dukung dan doakan juga untuk KKR Anak di Cipanas tanggal 25 Oktober jam 17.00. Seperti itu. Sudah cukup Pak pemberitahuannya. Jika ada yang ingin ditambahkan silahkan.